Ketika dunia menjadi sunyi, kebenaran mulai bersuara. Dan saat lampu padam, kita mulai melihat siapa yang sebenarnya berkuasa. Bayangkan ini pukul 3 dini hari. Kau terbangun karena kipas mati, udara panas, tapi bukan itu yang membuat panik. Kau lihat handphonemu, tidak ada sinyal, tidak ada wifi, listrik padam. Kau menatap keluar jendela dan menyadari, seluruh kota mati. Tapi ini bukan pemadaman biasa. Dalam waktu 3 jam, semua negara melaporkan hal yang sama. Jaringan listrik padam, satelit tidak merespon, internet hilang, perbankan digital ambruk. Dalam 72 jam, dunia kembali ke zaman purba. Dan saat semua orang sibuk bertahan hidup, ada satu pertanyaan yang tidak dijawab. Kenapa semua ini bisa terjadi secara serempak, dan siapa yang paling diuntungkan? Selamat sehat untuk kita semua di sini. Channel ini dibuat untuk kalian yang ingin mengetahui teori konspirasi pada sesuatu hal yang sering berkeliaran di otak kalian. Gua Dav, let's the story. Awal kegelapan. Tanggal 17 Maret 2026 akan dikenang sebagai hari hitam. Laporan pertama datang dari New York. Seluruh East Coast lumpuh, lalu London, Berlin, Jakarta, Tokyo, bahkan pulau-pulau kecil seperti Maladewa ikut padam. Selama 40 jam pertama, media-media mainstream tidak mampu memberi kabar. Tidak ada siaran televisi, tidak ada update internet. Semua orang hanya bisa menebak, ini bencana alam, serangan cyber, atau perang. Tapi ini bukan hanya listrik yang padam, ini adalah peradaban yang ditarik mundur. Kemungkinan besar ini adalah dampak badai matahari ekstrim yang melumpuhkan sistem listrik di dunia. Tapi pertanyaannya ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Kenapa tidak ada peringatan dari NASA? Kenapa satelit militer yang dirancang tahan radiasi juga ikut mati? Dan kenapa semua negara besar bereaksi terlalu lambat? Seorang mantan teknisi SpaceX yang diwawancari lewat radio analog menyatakan, "Kalau ini badai matahari, pasti ada tanda-tanda, tapi tidak ada. Ini pemutusan sistem dengan disengaja." Bukti-bukti pra-perencanaan. Ternyata pada tahun 2025, World Economic Forum melakukan simulasi bernama Cyber Polygon 2.0 di Swiss. Simulasi itu memperagakan skenario keruntuhan sistem digital global, termasuk skema penanganan kerusuhan dan pembentukan zona aman. Dokumen internal bocor ke publik pada Desember 2025 lewat whistleblower anonim. Dalam dokumen itu tertulis rencana bernama Reset 26 Protokol Pemulihan Dunia Tanpa Sistem. Nama-nama besar seperti Bill Gates, Klaus Schwab, dan tokoh militer Cina terdaftar sebagai pengamat dalam simulasi tersebut. Dan ternyata, jauh sebelum blackout, ada beberapa tanda-tanda aneh. Pada Oktober tahun 2025, Amazon membeli lahan seluas 12.000 hektar di Greenland dan memindahkan server-servernya ke sana. Beberapa pemimpin negara tiba-tiba absen dari konversi PBB. Harga logam langka seperti lithium, nikel, dan tembaga melonjak drastis. Di Rusia, ada perintah rahasia yang bocor. Setiap pejabat tinggi wajib menyimpan persediaan makanan selama 18 bulan. Kenapa semua ini terjadi tepat sebelum blackout? Tanpa lampu. Minggu pertama setelah blackout, dunia berubah menjadi medan perang. Di Jakarta, 13 supermarket dijarah setiap harinya. Di Paris, 40% rumah sakit berhenti beroperasi karena tidak ada genset cadangan. Di Mumbai, kematian meningkat akibat air bersih tak lagi tersedia. Listrik bukan hanya soal lampu, tapi soal suplai, komunikasi, bahkan kendali atas populasi. Tanpa listrik, siapa yang mengatur? Pembentuk zona terpilih. 3 minggu kemudian, dunia terpecah menjadi 2. 1. Wilayah merah, kota-kota yang jatuh ke dalam anarki, kehabisan suplai, dan penuh kekerasan. 2. Zona hijau, komunitas yang terisolasi, memiliki suplai mandiri, dan dijaga oleh tentara swasta. Zona hijau seperti di Swiss, Islandia, dan wilayah pegunungan Andes mulai diberitakan secara diam-diam. Akses ke sana hanya bisa melalui undangan digital pre-blackout. Satu pertanyaan muncul, siapa yang menentukan siapa yang boleh masuk ke zona hijau? Dan siapa yang dibiarkan mati di luar?
Ada juga informasi dari kelompok HAM independen. Setidaknya, ada 27 bunker ultramodern yang diaktifkan pada minggu keempat blackout. Bunker-bunker ini memiliki sistem pendingin nuklir, pusat data lokal, laboratorium pengembangan genetika, kebun hidroponik, dan ternak otomatis. Mereka tidak pernah kekurangan makanan, listrik, atau internet. Mereka pun tidak terkena blackout. Artinya, ada sebagian kecil manusia yang tetap hidup dalam cahaya. Mereka bukan korban, mereka adalah perencana. Internet baru untuk dunia baru. Dalam dokumen bocor yang ditemukan di bunker Arizona oleh sekelompok aktivis, disebut proyek bernama ini adalah jaringan baru berbasis gelombang otak. Bukan sinyal elektromagnetik biasa. Tujuannya, menggantikan internet dengan koneksi otak langsung, mengontrol komunikasi tanpa alat fisik, menciptakan sistem komunikasi satu arah dari pusat kontrol kepikiran manusia. Bayangkan, kamu menerima perintah langsung di otakmu, tanpa bisa menolaknya. Tepat 1 tahun setelah blackout, dunia kembali menyala, tapi dengan wajah yang berbeda. Kini, sistem ekonomi dunia direset sepenuhnya. Uang kertas dianggap usang, kripto dinyatakan tidak valid. Semua orang diwajibkan memakai chip ID Core, microchip di tangan kanan yang menyimpan semua data pribadi, termasuk skor sosial. Tanpa chip ini, kamu tidak bisa membeli makanan, tidak bisa masuk zona aman, dan tidak bisa mengakses transportasi. Beberapa orang yang menolak menggunakan chip ini, dia hilang secara misterius. Dunia baru, hukum baru. Tatanan dunia pasca blackout diatur oleh entitas baru bernama Global Order Council. Tidak ada lagi pemilu, tidak ada presiden, dan tidak ada DPR. Semua keputusan dibuat oleh algoritma bernama LYSIS, sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh gabungan korporasi teknologi dan militer. Jadi, hukum ini bersifat mutlak. Pelanggaran skor sosial akan dikenakan hukuman isolasi digital. Kau mungkin masih hidup, tapi dianggap tidak ada. Siapa yang selamat? Beberapa komunitas di pegunungan, hutan Amazon, dan gua Tibet berhasil bertahan tanpa sistem baru. Mereka disebut off-grid survivors. Kini, mereka diburu, dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan tatanan baru. Namun, mereka membawa pesan bahwa blackout ini bukan bencana, tapi reboot sistem global. Bahwa kita semua hanya pion dalam permainan elit yang mengatur segalanya. Mereka menyebutnya blackout, tapi sesungguhnya ini adalah pembersihan, penyaringan, proyek untuk mengatur ulang siapa yang boleh hidup di dunia baru dan siapa yang tidak. Jika kamu berpikir ini hanya teori, pikirkan lagi, karena ketika lampu padam, tidak hanya cahaya yang menghilang, tapi juga kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu percaya dunia ini sedang dikendalikan dari balik layar. Dan ingat, kebenaran tidak pernah disiarkan, tapi dibisikkan dalam gelap.